Oke, balik lagi di BTS. Bawaslu Talk Something. Baik, selamat siang Selamat siang. Ketua KPU Kota Samarinda yang terhormat Bapak Firman. Selamat siang. Kita kedatangan Siapa? Saudara atau apa nih kawan? Saudara Yoga. Saudara Yoga ya. Nah, itu IG saya itu, siapa tahu ada yang mau follow ya kan. Wah, dapat promosi lagi. Baik, kita kedatangan tamu nih dari luar, Bapak Firman. Kita biasa nyebutnya, kalau saya Bang Firman, biar apa ya? Dia kan nggak begitu tua juga kan. Ya. Masih Belasan. muda-muda kelapa lah gitu Ya, kan. mudah-mudahan. Dibelah masih enak, seger gitu. Kelapa tua kan, kelapa parut garuk gitu. Gimana kabarnya nih, Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sampai hari ini ya masih beraktivitas seperti biasa, Saudara Yoga. Masih tinggal di perkampungan ya? Ya, di pinggiran dusun, terpencil. Tapi memang itu yang diharapkan kan, Ya, tenang gitu. betul. Biasanya kan pimpinan-pimpinan tuh kan cari rumah tuh yang kayak tenang, kemudian suasananya tuh pagi-pagi nggak ada ribut apa gitu. Ya itu, makanya cari yang lagi yang sunyi supaya istirahatnya enak, tapi sering kebablasan. Akhirnya. Iya memang. Kesibukannya apa nih? Ya, kalau saya sih ya hari-hari setelah pasca pilkada memang ada beberapa kegiatan lah di KPU, tapi memang rutinitasnya memang tensinya menurun dan lebih banyak aktivitas di rumah, apalagi sekarang di kantor itu udah kelihatannya lagi tren soal meeting Zoom. Nah, gitu. Jadi bisa diaktifkan Itu meeting Zoom itu tuh. Nah, jadi di rumah ya biasalah sebagai bapak rumah tangga satu ya kan, dan ya ada beberapa penyaluran hobi-hobi lah. Hobi-hobi nih. Apa aja nih hobinya nih? Siapa tahu kita bisa join ya kan. Boleh. Apa aja hobi? Kalau lagi Biliar. Widih, nggak sekelas itu. Kita Basket. mancing aja. Oh, mancing. Mancing aja. Sangat... Bukan mancing kerusuhan ya kayak kemarin, enggak. Tapi mancing beneran lah. Mancing kerusuhan kemarin ya. Mancing beneran ya? Mancing apa beneran nih? ini. Mancing laut apa mancing di Ya sembarang. pasar? Kalau lagi misalnya lagi bete di rumah, lagi kok bete sih ya? Lagi boring misalnya, atau lagi bosen gitu. Ya udah, ambil stick, ambil reel, paling pinggir sungai, lempar. Ini. Kayak gitu-gitu. Jadi nanti para penonton di sini yang mau ada apa istilahnya tuh? Pengen mancing juga, tandem bahasanya ya. Tandem, boleh. Urunan nyewa kapal. Itu di laut, kalau itu di laut. Oh. Kalau di sungai kan nggak harus urunan. Sungai kan tinggal di pinggir mahakam, lempar. Cuman ya gitu, agak lama. Itu kita beli loh itu. Jangan dihancur-hancurin gitu dong, Gitu ya? Bang. Iya, Oh, iya. kita beli. Nanti kalau ada tahapan diganti. Siap. Sudah saya record ini ya. Nanti kita tagih ke KPU. Kan barangkali kita ke depannya kita bisa kerjasama ya kan? Boleh. Nah, Ya. ini kan merupakan Ini bagian dari kalau di kerja kepemiluan misalnya kita bisa sosialisasi. Kan banyak ya sosialisasi, banyak cara. Jadi tidak harus tatap muka. Tatap muka oke, memang kalau dari sisi efektivitas is oke ya. Tapi sekarang karena sudah zamannya eranya digital, jadi yang podcasting seperti ini bisa jadi salah satu alternatif sebenarnya, bagian dari sosialisasi. bukan tidak mungkin. Ya, Kan? sangat memungkinkan. Ketemu orang yang nggak banyak, tapi penyebaran informasinya bisa sangat mengena. Ini itu. sekaligus lah, ini dijadikan virus lah ya, nanti buat penonton juga, nanti yang nonton barangkali ini ya mudah-mudahan nanti kita akan kerjasama lebih jauh lagi. Amin. Bukan cuma di podcast gitu ya kan, mungkin barangkali kita bikin amuyo lain gitu. Boleh. Kita lihat lah nanti nomenklatur soal sosialisasinya. Baik, lanjut nih. Saya pengen ngomong dulu nih mengenai ini kan kita ada dengar-dengar nih 2024 bakal ada pemilu serentak gitu. Oh iya. Nah, yang pengen saya tahu serentak itu bagaimana sih mekanisme serentak itu? Ya, jadi masuk ke seri sudah ini ya. Ya semi lah. Semi gitu ya. Semi serius, bukan semi yang lain-lain ya penontonnya. Jadi gini,
sampai hari ini merumuskan atau penetapan jadwal pemilu dan pilkada itu memang masih belum ada. Karena ada dua versi, KPU sebagai penyelenggara berdasarkan undang-undang yang diminta untuk menyusun ke pelaksanaan tahapan, kita sudah laksanakan dan sudah menyerahkan ke pemerintah. Dan usulan dari KPU itu sebenarnya pada Februari untuk pemilu. Di pemilu itu ada pemilu legislatif plus pemilu presiden, pilpres. Itu di Februari dan dilanjutkan pada November 2024 sesuai dengan Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang pilkada. Karena di sana sudah tertulis dan tertera pilkada itu November 2024. Jadi keserentakan yang dimaksud itu adalah keserentakan dalam 1 tahun. Jadi bukan serentak dalam 1 hari. Nah, usulan KPU yang kemarin sudah diajukan ke pemerintah, ternyata ada respon yang lain ya dari pemerintah, karena mungkin dengan kepentingan anggaran dan segala macam, pemerintah akhirnya mengusulkan agar pemilu itu dilaksanakan pada Mei. Tidak jadi Februari. Tidak mengabulkan usulan KPU. Ini fix atau masih? Belum, masih. Jadi pemerintah meminta setelah melakukan simulasi-simulasi, pemerintah meminta pada bulan Mei 2024 pemilu dilaksanakan. Nah, KPU dengan usulan awal pada Februari itu tentu harus mempertimbangkan usulan pemerintah tadi. Kan? Jelas, tentu harus. Karena memang ini menyangkut pembiayaan dan segala macam. Nah, akhirnya KPU merumuskan lagi dengan menyesuaikan usulan dari pemerintah Mei tadi. Nah, dengan mempertimbangkan waktu dan lama masa tahapan antara pemilu dan pilkada, KPU dengan sangat sangat teliti menyusun tahapan, akhirnya pilkada itu jatuh di Februari 2025. Februari 2025. Dengan usulan pemerintah ya, ketika pemilunya di Mei 2024. Yang tadi itu. Jadi ada dua versi. Pemilunya di Februari, pilkadanya November, atau pemilunya di Mei, pilkadanya di Februari 2025. Baik, itu tadi clue-nya. Nah, gini, belum selesai. Jadi artinya ketika ada penundaan waktu pemungutan suara untuk pilkada, mau tidak mau ini ada karena di Undang-Undang 10 kan bunyi November 2024. Jadi harus mengubah dulu nomenklatur di undang-undang itu untuk menyesuaikan, jika memang direstui ya, diamini oleh pemerintah, mau tidak mau harus mengubah undang-undang yang menyebutkan bahwa tidak di November 2024, tapi di Februari 2025. Kenapa demikian? Karena pertimbangan waktu tahapan ini menjadi penting. Iya. Karena hasil untuk pencalonan di pilkada itu acuannya atau dasarnya adalah hasil pemilu di 2024. Nah, betul. Kita seperti kita ketahui bahwa pemilu itu bukan hanya berhenti pada saat hari pemungutan suara, tidak. Betul. Jadi ada tahapan-tahapan yang lain, belum masa penghitungan, belum ada lagi nanti penetapan dari KPU. Setelah ada penetapan dari KPU, belum lagi nanti ada yang merasa dirugikan atau tidak terima. Akhirnya mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk sengketa perolehan suara. Nah, ini kan perlu waktu. Ketika dipaksakan pada November 2024, artinya acuan untuk pencalonan pilkada tidak akan mencukupi waktunya, mau tidak mau ini adalah ditunda. Itu alasan-alasan yang sebenarnya menjadi dasar KPU kenapa harus di Februari 2025 dan tidak di November 2024 jika pemilunya pada bulan Mei tadi. Nah, tapi kalau Februari sampai ke November masih memungkinkan. Itu alasan pribadi ya? Enggak, ini kelembagaan sebenarnya. Kelembagaan ya. Berarti karena ini sudah menyangkut kepemiluan. Seperti itu. Ya, nanti kita akan tanya lagi mengenai kesiapan-kesiapannya atau segala macamnya. Nah, ini Ketua, ngomong-ngomong masalah KPU nih, saya dengar-dengar kan ada namanya DPB. Yeah. Nah, yang saya ingin tahu tuh DPB itu apa sih dan fungsinya untuk apa gitu?
Ya, jadi pasca pilkada pada Desember 2020 kemarin, Kemarin. dan KPU sampai hari ini mungkin di luaran ada yang berasumsi, terus ada yang berpikiran apa kerjanya KPU gitu kan ya. Iya biasa Ya, lah. itu ya biasa kan? gitu. Karena orang atau masyarakat taunya KPU itu cuma menyelenggarakan pilkada. Selesai ya sudah. Selesai sudah gitu. Padahal. Padahal. Nah ini harus didengarin ini. Ada istilahnya itu DPB. DPB itu adalah daftar pemilih berkelanjutan yang merupakan program dari KPU RI. Tujuannya adalah memutakhirkan data pemilih terbaru. Artinya terbaru kemarin waktu pilkada. Oh. Nah, karena kenapa DPB ini masih harus kita jalankan? Ya, kita harus memahami bahwa usia pemilih, usia remaja itu kan tidak berhenti pada saat pemungutan saja. Iya. Nah, jadi Memang kita enggak tumbuh ya kan? Nah, iya itu. Terus tumbuh. Hari kan terus berjalan, usia kita tambah muda kayak saya enggak. Tambah tua. Maju tambah tua. Maju tambah muda gimana? Nah, jadi ya artinya mungkin ada warga Samarinda yang anaknya, putranya, putrinya, atau cucunya, atau kerabatnya yang pada saat pemungutan pilkada pada 20 Desember kemarin, pada Desember 2020 kemarin, belum berusia 17. Oh. Jadi di DPB inilah coba kita menginventarisir sebenarnya siapa saja yang berusia 17 tahun. Karena syarat menjadi pemilih itu adalah usia 17 tahun atau sudah pernah menikah. Mungkin saudara juga sudah menikah kan? Kawin. Oh, kawin. Oh. Ya nikah juga. Nah, artinya kalau atau sudah pernah menikah, meskipun belum berusia 17 tahun tapi sudah pernah menikah, berarti dia memenuhi syarat sebagai pemilih. Walaupun karena belum 17 tahun. Belum usia. Kenapa demikian? Karena sudah dianggap orang ini sudah dewasa karena sudah memilih menikah kan. Kalau mau milih belum 17 tahun, nikah aja dulu. Nikah aja dulu gitu kan. Jadi hak konstitusi negara atas hak pilihnya jadi melekat kepada pribadi. Nah, itu alasannya sebenarnya. Nah, DPB ini kami setiap bulan melakukan rapat pleno untuk penetapan Internal. Hasil dari kerja-kerja kami tentu akan sharing atau kami bagikan kepada termasuk Bawaslu dan partai-partai politik karena mereka adalah rekan-rekan kerja kita. Jadi untuk evaluasi mereka juga bahwa sampai hari ini jika dibandingkan dengan jumlah pemilih di pilkada ada penurunan. Jumlah pemilih justru turun. Berarti banyak yang mati. Meninggal berarti. Salah satunya. Oh, gitu. Jadi ada namanya TMS, tidak memenuhi syarat. Salah satunya itu satu meninggal. Yang kedua dia pindah domisili. Kenapa? Ya mungkin pada waktu pilkada kemarin dia masih terdaftar sebagai warga Kota Samarinda dan bekerja di Kota Samarinda. Tapi begitu seiring berjalannya waktu, seperti misalnya pertambangan yang banyak mengurangi karyawan, bermasuk juga COVID, banyak dari juga sektor-sektor ya, itu kan banyak PHK, mungkin pulang kampung dan segala macam. Nah, harus disadari bahwa penjaringan daftar pemilih baru ini sudah kita laksanakan dengan berbagai cara ya. Tentu kami bekerja sama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan kependudukan. Kami bicara ke Disdukcapil misalnya. Disdukcapil. Nah, tapi sampai hari ini Disdukcapil itu belum bisa kami meminta data terbarunya. Maaf, berarti Abang nih mau bilang Disdukcapil nggak update gitu? Bukan nggak update, gini. Jadi Disdukcapil sebagai lembaga pemerintah yang sah untuk urusan kependudukan, sedianya itu kan bisa memberikan ini ada warga Samarinda yang umur 17 tahun misalnya sekarang bulan November. Maksudnya seperti itu. November ya. 17 tahun udah segini. Nah, kita bisa mengakses itu dan bisa memasukkan ke dalam daftar pemilih tetap nanti. Dan sebagai daftar pemilih. Nah, tapi sekarang kan tidak. Justru Disdukcapil bersedia hanya menyandingkan data. Jadi KPU gerak sendiri. Jadi KPU sekarang ya inilah
program DPB ini yang coba kita gulirkan mengumpulkan dan menjaring orang-orang atau warga-warga Samarinda yang berusia 17 tahun. Ayo dong. Update terus. Nah, ini kan memang pekerjaan yang rumit ya. Kalau kita harus misalnya sampai bulan September kemarin ada sekitar hampir 850.000 jiwa warga Samarinda dan KPU harus mengitihi istilahnya. Kan nggak mungkin kan? Maitihi. Apa sih? Meneliti. Meneliti ya. Ya, menseleksi gitu kan, Ya. menseleksi satu-satu dari 850-an warga Samarinda dan kami mencari ini siapa sih yang umurnya 17 tahun sudah? Misalnya di bulan November siapa dan berapa? Kan nggak mungkin. Jadi memang di Dukcapil yang punya itu dan celakanya kami hanya bisa menyandingkan data. Misalnya KPU selama bulan Oktober menemukan ada sekitar 100 warga, tapi nggak mungkin karena pasti lebih menemukan karena ini upaya KPU sendiri ya mandiri menemukan 100 warga Samarinda yang pada bulan November ternyata berusia 17 tahun. Iya. Dan firasat kita mungkin bukan hanya saya tapi kita semua pasti meyakini nggak mungkin lah kalau cuma 100. Iya. Gitu kan. Nah, bagaimana menyiasatinya? Jadi kita coba berkoordinasi dengan berbagai pihak. Yang pertama, kita coba berdiskusi, bertemu, berkoordinasi dengan lembaga-lembaga pendidikan perguruan tinggi. Oh. Karena mereka lah yang menampung para mahasiswa. Kalau kita bicara mahasiswa berarti usianya udah 17 ke atas. Bisa jadi. Bisa jadi dan bisa enggak kan? Kecuali memang kayak saya. Yeah. Mahasiswa, saya mahasiswa tapi umurnya masih di bawah 17. Masih belasan gitu. tahun ya. Masih belasan gitu kan. Kelewat pinter berarti ya. Jadi nggak mungkin kan. Nah, Iya. makanya kita menjaring. Kebetulan di Samarinda memang ada banyak universitas dan sekolah tinggi. Hanya. Tapi harus kita kasih pagar lagi bahwa yang akan masuk ke dalam daftar pemilih adalah warga Samarinda. Harus warga Samarinda. Oleh karenanya, Bapak perguruan tinggi maupun universitas termasuk Universitas Mula Warman itu memberikan data kepada kita hanya warga di Samarinda saja. Kan Yeah. kita tahu lah bahwa Universitas Mula Warman ini se-Kalimantan Timur bahkan sampai Kaltara. Iya. Bahkan ada di luar Kalimantan yang masuk. Kalau dengan demikian kan nggak mungkin menjadi masa depan. Ngapain juga di data orang bukan Samarinda ya kan? Itu satu. Yang kedua, kita coba berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi. Karena level SMA itu provinsi. Oh iya, peralihan kelas 3 biasanya sudah 18 tahun. Ada yang ya 18 tahun, yang nggak naik 33 tahun kayak saya lagi. Enggak. Ada banyak yang di luar situ ya. Iya. Ada tetangga saya jauh banget itu, gitu. Kayak gitu ya. Iya. Tuan di sekolahan. Atau Jadi, kumisan aja gitu. Disayangi guru istilahnya kan. Iya. Ada siswa-siswa yang disayangi guru. Dibenci ya. mamanya itu pasti itu. Naik-naik sih ini pusing. Nah, jadi itulah fungsinya sama Dinas Pendidikan. Iya. Nah, terkait dengan pemilih yang meninggal misalnya, kita harus bisa flashback bahwa di bulan Desember 2020 dan ke bawahnya itu memang banyak warga Samarinda yang meninggal dunia akibat Covid. Oh, Nah, untuk menjaring data-data orang meninggal tadi, coba kita berkoordinasi dengan BPBD misalnya. Di Samarinda itu ada Perkim, Dinas Perkim yang menguburkan. Nah, mereka punya nama-nama korban Covid. Satgas. Satgas. Nah, itu yang di Covid. Bagaimana dengan meninggal yang bukan Covid? Yang meninggal secara normal. Normal, meninggal nggak ada yang normalnya. Meninggal aja. Yang meninggal di luar Covid misalnya kan. Nah, coba kita berkoordinasi dengan misalnya rukun-rukun kematian di tingkat Kelurahan, RT. atau kelurahan. Nah, untuk menjaring di luar dari rukun kematian, coba kita inginnya itu berkomunikasi dengan para RT. Tapi kan di Samarinda ini ada 1901 RT. Kalau harus mengumpulkan orang 1900, hampir 2000 katakanlah, dalam satu ruangan di masa pandemi seperti ini kan nggak mungkin. Jadi kita coba memangkas komunikasi itu melalui kelurahan.
Jadi kelurahan lah yang mengkoordinir teman-teman RT untuk mengupdate kembali data-data itu, termasuk ada warga yang pindah domisili dan segala macam yang meninggal, ataupun ada pemilih baru istilahnya, pemilih pemula yang bisa kita input ke dalam data pemilih. Nah ini kemarin juga kita selain DPB juga ada namanya Desa Peduli Pemilihan atau Pemilu, Desa Peduli Pemilu. buat apa itu? Nah, Desa Peduli Pemilu ini kemarin kami dapat pilot project dari KPRI dan penetapannya ada di Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota. Kenapa kami tentukan kelurahan ini? Karena kami berdasarkan data pemilih kami, ternyata kelurahan ini adalah kelurahan dengan tingkat partisipasi terendah se-Samarinda. Justru yang terendah dijadikan project. Kenapa? Karena endingnya nanti dengan project ini bisa meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu di 2024 nanti. Tapi ketika kami coba telusuri, kami coba berbincang dengan kelurahan, kecamatan dan berbagai pihak, memang ada karakteristik di kelurahan ini rumit ya. Ini apanya? Orangnya atau sistemnya yang ada di orangnya. Oh. Kalau pendataan kami sebenarnya dibilang maksimal ya, karena kan sebelumnya kami sudah masih bekerja sama Dukcapil, jadi data-datanya ada. Nah soal update-nya kami belum tahu. Di Kelurahan Pelabuhan, seperti kita tahu di Samarinda itu ada letaknya di jantung kota. Ini adalah pusat perniagaan, pusat perkantoran juga. Kantor, oke. Karena kantor KPU provinsi itu adanya juga bagian dari Kelurahan Pelabuhan. Iya. Nah, jadi karakteristik penduduknya karena ini pusat niaga, mereka banyak yang tidak berdomisili di kelurahan itu. Hanya toko misalnya. Gimana? Tokonya buka di sana, tapi tinggalnya tidak di sana. Kan di Citra misalnya gitu kan, itu kan banyak perniagaan toko-toko. Nah terus maaf saya harus sebut ini warga Tionghoa kan ada yang berdagang di sana, tapi tidak bermukim di situ. Tidak bermukim di sana. Jadi pada hari pemungutan ya nggak ada di sana. Nah ini adalah yang mensupport kenapa tingkat partisipasinya rendah. Satu. Yang kedua itu memang masa pandemi. Lagi-lagi pandemi. Kenapa? Ini fakta bahwa pada saat sebelum Desember 2020 Samarinda zona merah bahkan nyaris hitam. Nyaris hitam. Nah, warga di Kelurahan Pelabuhan itu data menyebutkan banyak tokoh-tokoh Tionghoa dan tokoh-tokoh masyarakat sana yang meninggal akibat virus ini. Dan jadi ini menularkan semacam keprihatinan atau ketakutan tersendiri kepada warga-warga Tionghoa yang benar-benar tinggal di sana. Banyak orang-orang tua yang sebenarnya harusnya datang ke TPS, ternyata tidak dibolehkan. Itu menjadi salah satu faktor juga penyumbang kenapa rendahnya partisipasi. Dan faktor yang lain itu adalah selain masih berkaitan dengan pandemi, tetap sebenarnya adalah tingkat kepercayaan. Tingkat trust trust terhadap apa ya aku milih gitu. Ya itu kan PR KPU gitu. Ketika pemilih itu wajib, mungkin mereka bisa kita paksa. Tapi karena ini memilih adalah hak, mereka tidak datang pun tidak ada sanksi. Dulu itu hak itu kan begitu kan. Nah, tugas tugas KPU melekat untuk mendatangkan pemilih ke TPS yang sudah kita garansi kemarin bahwa TPS ini sudah standar COVID. Petugasnya sudah kita pastikan tidak terpapar. Sampai protokolan saya lihat kemarin itu kan masuk ada timnya juga standby. Ada semua. Bahkan pemilih kami siapkan masker, kami siapkan sarung tangan. Petugas sudah kami semua identifikasi tidak ada terpapar. Pakai tembak-tembak jidat tuh. Iya, tembak-tembak jidat. Iya. Terus pakai face shield. Tapi faktanya bahwa tingkat pengetatan kami di TPS tidak berbanding lurus dengan hadirnya atau ketakutan warga terkait dengan COVID waktu itu. Tapi kayaknya itu nasional deh. Iya, nasional.
Kalau untuk kelurahan pelabuhan ini kan banyak faktor ya. Satu soal banyak meninggal tokoh tadi. Yang kedua orang berniaga di sana. Terus yang ketiga memang faktor kepercayaan tadi ya. Nah ini juga coba kita bangun dengan adanya program itu, kita sudah membentuk relawan yang bisa menjelaskan sebenarnya kepada para calon pemilih untuk mengajak mereka. Jadi kita posisinya bukan memaksa, tapi kita mengajak, kita merayu, kita merayu, mengajak. Terus kita coba hanya bisa menjelaskan bahwa datanglah ke TPS, nggak ada apa-apa kok, Orang beneran. digaransi Sudah digaransi kok gitu kan. Jadi itu adalah kerja-kerja relawan yang coba kita bentuk. Ya syukur alhamdulillah kalau nanti pada pemilu 2024 kelurahan pelabuhan bisa bersaing atau justru bisa lebih tinggi tingkat partisipasinya. Harapan yang satu tadi. Kalau harapan secara Samarinda nih, apa nih? Ya kalau di Samarinda memang kalau Samarinda secara persentase dibandingkan se-Kalimantan Timur memang Samarinda terendah. Tingkat pemilih partisipasi pemilihnya memang terendah. Iya. Tapi Ada tapinya. ini kan. Kalau kita bilang persentase ini kan rasanya ini harus membela diri saya. Ya kan? Silakan. Kalau tingkat partisipasi memang persentasenya rendah. Tapi kalau jumlah pemilih boleh diadu. Kami terbanyak. Jumlahnya ya. Iya, karena jumlah pemilih di Samarinda ini kan terbanyak se-Kalimantan Timur. Iya. Jadi ketika misalnya yang hadir hanya separuh, berarti kan cuma 50%. Betul. Tapi jumlah separuhnya, jumlah realnya, bisa saja jumlah pemilih yang hadir ke TPS melebihi dari kabupaten kota yang lain. Itu baru satu kecamatan misalnya kan. Iya, iya kan? Kita bisa bandingkan misalnya. Oke, relate, oke. Masuklah. Ya, kalau persentase memang kami harus akui. Tapi kalau jumlah bisa diadu. Misalnya kayak kemarin di mohon maaf saya harus sebut di Bontang misalnya. Ya, itu Samarinda Ulu doang. Makanya kan gitu kan. Kalau persentase di tingkat pemilih di Bontang, saya nggak tahu ya. Misalnya ya, kita ambil 70% misalnya. Oke. 70% dengan dari jumlah pemilih 100. Iya. Berarti kan 70 orang. Iya. Sementara Samarinda hanya 50%. Iya. Tapi jumlah pemilihnya 500. Berarti kan 250. Pinter ya? Ya gitu kan. Anda ini pintar. Loh bukan ini membandingkan bahwa kami di Samarinda sudah ingin menunjukkan bahwa kami memang bekerja. Ya bicara usaha oke. Maksimal banget. Ya kami sudah maksimal dan jumlah orang yang datang saya tidak lagi bicara persentase karena kami paling kecil. Jumlah gitu. Jadi tidak ada yang bisa membantah jumlah itu karena data itu. Itu data ya kan. Jadi kalau jumlah yang datang sudah banyak dan kalau persentase kita bicaranya kita bandingkan sama pilkada di 2015. Kami ada peningkatan. Kalau pilkada 2015 dibandingkan dengan pilkada 2020 ada peningkatan sekitar 2%. 2% lebih lah. Nah, 2% lebih kalau warga jumlah pemilih Samarinda ya lumayan gitu kan. Artinya kinerja kami di tengah pandemi Covid pun bisa meningkatkan tingkat partisipasi pemilih untuk datang ke TPS. Dibandingkan 2015 sangat normal sekali kemarin. Ya, sebelum ditutup nih, Bang. Mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai. Kita sekarang ada di level 2. Nah, mudah-mudahan di 2024 itu selesai semua. Harapannya apa nih, Bang, untuk 2024? Ya, kami dari KPU tentu dengan kerja-kerja maksimal kami sangat berharap bahwa tingkat partisipasi pemilih itu bisa meningkat dibandingkan dengan pilkada dan pemilu sebelumnya. Itu adalah harapan-harapan kami karena sesungguhnya kerja-kerja kami adalah untuk menyiapkan seluruh persiapan menyangkut dengan pemilihan. Memang 2024 masih lama kalau dihitung dari sekarang, tapi persiapannya memang harus dikejar berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh KPU terkait dengan partisipasi pemilih dan bagaimana polanya, metode-metode untuk merayu pemilih agar datang memang ke TPS pada hari pemungutan nanti. Nah, ini adalah harapan besar kami tentu. Dengan besarnya tingkat partisipasi tentu akan menjadikan legitimasi
hasil dari pemilihan menjadi sangat kuat sekali. Ya, Itulah harapan esensi kita dari bersama itu. demokrasi sesungguhnya. Oke, terima kasih Sama-sama saudara Bang juga. Firman. Jadi dari bincang-bincang kita tadi kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya kerja-kerja pemilu dan Bawaslu tidak hanya pada saat tahapan saja. Benar. Tapi ada banyak lebih PR-PR yang seperti DPB dan pengawasan segala macam juga itu bagian dari kerja-kerja dari dua lembaga ini. Mudah-mudahan kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk Amin. ketemu di pemilu selanjutnya. Amin, Kita amin, masih amin. bertemu lagi dan oh iya, sebelum kita tutup saya pengen ingatkan kepada penonton untuk like, comment, and subscribe di Bawaslu Kota Samarinda. Oh iya. Oke, Oke. terima kasih Bang Firman. Selamat Terima kasih, saudara. ketemu lagi di Terima lain kasih. kesempatan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Make I see you